Pemirsa, pemeriksaan terhadap istri Doni Salmanan yang sedianya dilakukan hari ini ditunda hingga besok. Istri Doni Salmanan, Dinan Nur Fajrinah, batal diperiksa dikarenakan sakit. Surat penundaan pemeriksaan istri Doni Salmanan disampaikan oleh kuasa hukum kepada penyidik Barreskrim Polri hari ini. Pemeriksaan dijadwalkan akan dilakukan pada Selasa besok. Dan pemirsa, terkait kasus ini kita akan membahasnya bersama pakar hukum TPPU Fahrur Dalimunte. Selamat malam, Pak Fahrur. Selamat malam, Bang. Baik, Pak Fahrur, kita ketahui bersama aset dari Doni Salmanan ini sudah disita oleh Barreskrim. Kemudian apakah aset ini kemudian bisa nantinya digunakan untuk pengembalian aset para korban? Ya, Bang, selamat malam pemirsa semua. Jadi secara hukum hasil atau aset tindak pidana pencucian uang yang dirampas dari hasil tindak kejahatan secara hukum bisa dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara. Tapi memang konteksnya adalah jika bisa dipastikan kalau tindak pidana asal yang terjadi bukan memang tindak pidana yang misalnya narkotika ataupun seperti dalam kasus ini perjudian. Kasus ini ternyata nanti terbukti bahwa mereka berafiliasi atau afiliator dengan praktik perjudian, maka secara hukum itu tidak bisa dikembalikan kepada yang berhak dalam kasus ini adalah korban, tapi dirampas untuk negara, sama dengan kasus narkotika. Oke, baik. Kalau dalam kasus ini perspektif Anda seperti apa melihatnya? Kalau menurut saya sih, saya tidak bisa lebih jauh, tapi kalau saya bicara masalah laporan yang diajukan para korban dan juga pasal-pasal yang ada dalam penyidikan, maka saya melihat sepertinya penyidik menitik beratkan bahwa tindak pidana yang terjadi pada kasus ini adalah tindak pidana perjudian atau menyebarkan informasi tentang perjudian. Nah, jika itu yang terjadi dan jika penyidik bisa membuktikan itu, maka harta yang dirampas akan disita oleh negara. Oke, akan disita oleh negara. Kita berkaca pada kasus serupa ketika kasus First Travel ini terjadi, bahwa Majelis Hakim memutuskan bahwa harta dikembalikan kepada negara. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para JPU terkait sangkaannya agar putusannya nanti bisa berpihak kepada para korban? Ada dua hal sih ya. Untuk First Travel atau tindak pidana kaitannya dengan investasi-investasi yang sebelumnya heboh, itu sebenarnya tidak secara hukum, secara konsep hukum tindak pidana itu seharusnya tidak dirampas untuk negara. Cuma waktu itu alasan hakim karena kesulitan eksekusi, kesulitan untuk membagi jumlah harta yang sangat sedikit sementara jumlah korban yang banyak, sulit untuk membagi, maka akhirnya hakim memutuskan untuk dirampas untuk negara. Cuma untuk kasus ini berbeda gitu. Karena pidana asal yang disangkakan memang ada pasal penipuan, tapi saya melihat titik berat penyidik ini ke perjudian. Nah, jika itu yang terjadi, maka ya akan sulit untuk dikembalikan kepada kecuali ini menurut saya perlu ada terobosan baik itu dari sisi penegak hukum, korban maupun pelaku untuk melakukan restoratif justice atau perdamaian dalam proses penyidikan. Itu bisa dimungkinkan baik dalam proses penyidikan maupun dalam penyidikan. Jadi mempertemukan antara korban, pelaku, dan juga penyidik itu sendiri. Nanti ada formatnya. Jadi dipertemukan. Kalau memang ada perdamaian, maka harta-harta yang dirampas ataupun disita bisa secara adil dikembalikan kepada korban. Nah, ini juga pesan saya nih untuk selanjutnya bagi para korban-korban yang nanti kemudian akan melapor kasus jenis, kalau memang bisa didamaikan, dipertemukan dengan para terduga pelaku, cobalah untuk bertemu, bernegosiasi, karena jika pasal yang disangkakan pasal 27 ayat 1 dan 2 maupun pasal perjudian yang dilaporkan, maka siap-siap ya para korban. Baik, Bang Fahrur, pertanyaannya kemudian begini, mengapa ini sulit dilakukan? Artinya ketika korban mengikuti bujuk rayu dari Doni Salmanan ini kan mereka tidak tahu bahwa hal ini masuk ke dalam ranah perjudian, mereka hanya berinvestasi, bukankah mereka ini hanya korban? Menurut saya itu krusialnya ketika buat laporan. Harusnya memang sejak awal saat membuat laporan ya fokus ke penipuan saja kalau memang mereka merasa menjadi korban penipuan, bujuk rayu,
tipu muslihat dari para pelaku. Dan ini nanti dari saksi-saksi yang dihadirkan maupun ahli-ahli yang dihadirkan difokuskan kepada penipuan. Dengan begitu, dengan pasal penipuan yang dilaporkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga menguatkan adanya tindak pidana penipuan, maupun ahli yang dihadirkan juga nanti menguatkan tindak pidana penipuan, maka secara hukum sesuai dengan paragraf 2 penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 8 tahun 2010, maka itu bisa dikembalikan kepada yang berhak, dalam hari ini korban. Jadi saat membuat laporan itu sangat krusial, menurut saya sangat disayangkan ketika pasal perjudian itu dimasukkan. Karena tidak ada korban dalam perjudian, dua-duanya pelaku. Oke. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri, perlukah mereka ini berhimpun dan membentuk paguyuban untuk mempermudah proses pengembalian aset mereka? Menurut saya begitu. Jadi mereka bisa berkumpul, kemudian membahas solusi efektif, kemudian bisa juga beraudiensi dengan Kapolri. Karena saya khawatir kalau euforia penjarakan, hukuman seumur hidup, pemiskinan ini terus berlanjut, saya khawatir nanti korban yang jumlahnya banyak ini akhirnya gigit jari. Karena ini masalah yang dihadapi oleh korban adalah kerugian materi, maka fokuslah di situ. Hukum modern di dunia itu mengedepankan penyelesaian secara restoratif. Di Eropa ada namanya mediasi penal, di Amerika ada namanya play bargain gitu. Jadi fokus mengedepankan itu untuk kasus-kasus sejenis. Jangan sampai kasus Pandawa, kasus First Travel, kasus Abu Tur itu terulang kembali. Jadi perlu betul-betul para korban perhatikan itu. Baik. Artinya fokus pada kerugian material ya, daripada harus menuntut pelakunya untuk diproses hukum di penjara seumur hidup, daripada mempertanggungjawabkan kesalahannya, begitu Bang Fahrul ya. Baik, terima kasih. Betul. Bang Fahrul dari Munte sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, kita ke informasi lain. Desain logo halal baru yang diterbitkan Kementerian Agama menuai polemik. Terkait hal tersebut, pimpinan DPR meminta Komisi 8 untuk monitor secara intensif logo halal baru tersebut. Desain logo halal yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama mendapat sorotan dari banyak pihak. Ada perbedaan signifikan antara logo lama dengan logo baru. Di antaranya bentuk dan corak yang mengadaptasi artefak kebudayaan Indonesia. Perubahan desain logo halal sekaligus merubah wewenang sertifikasi halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia kepada BPJPH Kementerian Agama. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua MUI mengkritik label halal baru yang diterbitkan oleh BPJH Kemenak. Selain tidak menyematkan kata MUI, logo baru dinilai lebih mengedepankan seni dibanding kata halal berbahasa Arab. Sementara itu, menurut Kemenak, logo halal baru menyerupai bentuk gunungan wayang dan motif surjan diklaim sebagai representasi karakter halal Indonesia. Polemik tidak hanya terjadi di pihak-pihak terkait, bahkan kalangan masyarakat. Netizen meributkan logo halal baru tersebut. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI bahkan meminta Komisi 8 yang bermitra kerja dengan Kemenak agar memonitor logo tersebut secara intensif. Nah, tentunya kita minta kepada Kementerian Agama untuk melakukan komunikasi intens kepada pihak terkait, kemudian melakukan juga sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak timbul polemik-polemik yang tidak perlu. Dan kemudian kami akan minta kepada Komisi 8 sebagai komisi teknis yang membawahi atau bermitra dengan Kementerian Agama untuk memonitoring secara intensif. Demikian. Sufmi Dasko juga menambahkan, polemik logo halal tak sekedar persoalan label, melainkan juga kewenangan sertifikasi yang dikeluarkan Kemenak. Dan pemirsa, untuk membahas terkait logo halal baru yang menuai polemik, sudah bergabung bersama kami Wasekjen MUI Ihsan Abdullah, dan juga akan bergabung dari kantor staf kepresidenan Ali Muchtar Ngabalin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ihsan.
Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ihsan, terkait logo halal baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, apakah ini sudah merubah kerja-kerja MUI dalam bidang halal seperti LPOM? Mungkin perlu diperjelas pada masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di dalamnya ya ada peran-peran yang dilakukan, yang diamanatkan kepada Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Ulama Indonesia. Jadi tetap peran itu diberikan pada pertama BPJPH, kedua adalah Majelis Ulama Indonesia, dan yang ketiga adalah Lembaga Pemeriksa Halal. Mana perannya? Perannya adalah BPJPH melakukan registrasi dan menerbitkan sertifikasi halal, sedangkan MUI adalah berperan dalam hal ini sangat pokok perannya, yaitu menerbitkan fatwa atas produk halal yang diajukan. Jadi kalau tidak ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, maka tidak pernah ada yang namanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu penandanya adalah logo. Logo halal ini merupakan tanda bahwa sebuah produk telah bersertifikasi halal. Logonya adalah logo Majelis Ulama Indonesia dengan lingkar putih di luarnya, lingkar hijau, dan bertuliskan di tengahnya halal dalam bahasa Arab. Nah, ini logo sudah diperkenankan kepada masyarakat sejak 34 tahun yang lalu. Jadi sudah bentuk image praktik, ya, kepercayaan, tentram dan nyaman masyarakat menggunakan produk halal dengan logo halal Majelis Ulama Indonesia. Jadi logo itu bukan sekedar gambaran, tetapi adalah ketegasan, kejelasan, ya, bahwa produk itu halal. Nah, sebagian masyarakat Indonesia, baik tua maupun muda dan anak-anak, sudah paham memilih produk yang bersertifikasi halal adalah memilih produk yang sudah berlogo. Ini merupakan bentuk sistem jaminan halal, logonya sebelah kiri, ya. Nah, kemudian dirubah menjadi sebelah kanan. Ini kan perlu lagi sosialisasi kepada masyarakat, memahamkan balik kepada masyarakat. Ini memakan waktu yang lama, karena secara sosiologis masyarakat Indonesia ini sudah menerima apa yang dimaksud dengan logo halal itu, ya seperti yang sekarang ini, yaitu logo dari Majelis Ulama. Baik. Pak Ihsan, sebelumnya apakah MUI juga sudah dilibatkan dalam rencana proses pembuatan logo baru yang diluncurkan Kementerian Agama ini? Ya, kami sering berdiskusi dengan agama di masa yang lalu dengan Kementerian Pak Rozi, ya, Kementerian Agama yang dan telah ada kesepakatan mengenai logo ini. Tetapi kemudian perubahan kementerian, yaitu kepada Pak Yahya Yakut Khalil, kemudian juga berubah kebijaksanaannya. Memang Kementerian Agama melalui BPJPH diberi kewenangan untuk menetapkan logo halal nasional, tetapi bukan berarti harus mengganti. Menetapkan itu bisa saja yang sekarang ditetapkan sebagai logo halal yang berlaku sejak 34 tahun. Jadi pemerintah tidak memiliki resep apapun dan tidak ada polemik, karena tidak manfaat. Yang namanya polemik itu ketika juga pemerintah kita berpolemik hal-hal yang sudah firm, yang sudah sahih, yang terima ke masyarakat. Baik, lebih bagaimana BPJPH memberikan penyuluhan pada masyarakat agar dapat halal sudah merupakan kewajiban kaum mandatori. Satu, yang kedua, bagaimana perpanjangan sertifikat halal yang dari 2 ke 4 tahun. Nah, yang ketiga, bagaimana halal itu bisa dilakukan dengan mudah dan efektif.
Nah, sehingga produk yang beredar di masyarakat itu sesuai kewenangan, sesuai undang-undang telah bersertifikasi halal. Dan satu lagi, logo halal ini, ya yang sebelah kiri ini, ada Majelis Ulama Indonesia, telah diterima oleh dunia internasional. Bahkan seluruh dunia, logo halal itu selalu ada Arab di tengah, tulisan bacaannya. Jadi jelas halalul bayinah, halalul bayinah. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Kalau sekarang logonya itu membingungkan. Orang akan membaca berapa waktu. Pak Ihsan, nanti kita akan masuk secara spesifik terkait sosialisasi logo. Namun sambil ngobrol, Pak Ihsan boleh bergeser sedikit ke arah kiri, Pak, karena gambar Bapak di layar agak terpotong biar pemirsa juga bisa lihat terkait diskusi kita. Pak Ihsan, terkait tadi Anda katakan logo yang lama sebenarnya sudah dikenal oleh dunia internasional. Bukankah nanti juga logo yang baru perlahan-lahan dan lambat laun juga akan dikenal? Tadi Anda soroti terkait sosialisasi. Apa yang perlu diperbaiki dari sosialisasi Kementerian Agama terkait logo baru ini? Iya, tapi kan lama. Yang namanya mensosialisasikan itu tidak 1-2 hari. Itu memerlukan waktu puluhan tahun. Lalu apa manfaatnya ganti logo yang baru? Toh yang lama nggak ada masalah apa-apa. Bahkan masyarakat merasa mudah menandai produk anak halal dan yang halal, yaitu dengan logo Majelis Ulama Indonesia seperti yang sebelah kiri ini. Lalu apa masalahnya? Paknya ganti, kan begitu? Ya. Nah, memang ada kewenangan tadi yang diberikan undang-undang kepada BPJPH, tapi kan tidak berarti harus mengganti. Bisa juga langsung menetapkan. Ya, ingat banyak undang-undang, banyak beberapa rambu-rambu yang di masa Belanda dulu, penjajahan Belanda, sekarang digunakan oleh Republik ini karena masih dianggap memberikan manfaat ketimbang membuat baru yang tentu ini akan menimbulkan resiko. Pertama, bagaimana mensosialisasikan ini tidak mudah. Kedua, mengganti logo itu bagi dunia usaha itu adalah kos yang tidak sedikit, karena mencetak dengan logo halal itu ya bagi dunia usaha yang memiliki ratusan merek dagang itu sudah cukup mahal sekali biayanya, dan ini siapa yang tanggung biaya ini? Nah, jadi janganlah membebani masyarakat dunia usaha dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, lebih baik kita bicarakan sesuatu yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu, ya. Ya, baik Pak Ihsan Abdullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Kita harapkan bersama bahwa logo baru ini tidak terus-terusan menuai polemik dan bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum, selamat malam. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom.